Mereka itulah orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawatu min rabbihim warahmah, ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman Sahabat-sahabatku yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi Subhanahu wa dari Ta'ala, video ini. Kemudian berakatlah dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya. Ada tulisan Lakukanlah berwarna biru, sesuatu nah itu yang diklik Allah sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka, Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan Tinggal keluar. klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu Barakallahu fikum. ketika Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadana pemadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah puji syukur kita panjatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Kang Deha kembali bisa menyapa teman-teman lagi ya, dan juga bisa bersilaturahim di channel Dan Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Dan Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Adapun tema yang berkaitan pada kesempatan kajian kali ini ialah terkait dengan sabar. Oke, nah teman-teman semuanya, siapa sih di antara kita yang hidupnya tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang namanya hidup pasti ada ujian. Ujian bagi seorang mukmin itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada ujian kesenangan, yang kedua ada ujian kesedihan. Jadi semua yang ada dalam hidup kita itu baik senang maupun sedih itu semuanya adalah ujian bagaimana agar sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu punya maksud dan tujuan. Yang mana keduanya itu adalah tujuannya satu ya teman-teman, bagaimana agar supaya hamba atau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut bisa naik ya derajat kita ya atau kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kajian di Dan Hijrah ini akan membahas terkait dengan sabar. Dan yang mana sebenarnya sabar itu adalah salah satu sayap dari seorang mukmin ya, atau orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sayap satunya lagi adalah terkait dengan syukur. Ya, insya Allah terkait dengan syukur ini akan dibahas setelah video ini ya teman-teman. Baik, berbicara tentang sabar ya teman-teman, ya tentu dalam hal ini adalah salah satu sikap bagaimana ketika kita berada dalam situasi atau kondisi yang memang tidak mengenakan ya, atau situasi kondisi yang mungkin tidak ujian yang dirasa berat bagi kita ya teman-teman, maka ada sabar. Dan itu pasti semua manusia atau semua mukmin muslim ya, kita semua pasti pernah mengalami dan akan mengalami juga itu ya teman-teman. Jadi ujian, kesulitan, kesusahan atau suatu masalah dalam hidup kita itu pasti ada, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi di sisi lain gitu ya teman-teman, dalam menghadapi ujian itu Allah memerintahkan kita untuk sabar ya. Ada perintah sabar teman-teman. Nah, dalam Al-Qur'an ya Allah kurang lebih menyebutkan terkait dengan sabar ini lebih dari 90 kali ya teman-teman. Betapa pentingnya kedudukan sabar ini ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, salah satu ayat yang membahas tentang sabar ya, ini mungkin ayat ini familiar ya teman-teman, di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah itu surat kedua ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya
Jadi hai orang-orang yang beriman, ya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, ya. Dan Allah sesungguhnya bersama atau menyertai orang-orang yang bersabar. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, menurut Imam Ibnu Katsir ya teman-teman semuanya, dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini ya teman-teman. Jadi beliau menjelaskan bahwa sabar yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perihal sabar dan hikmah yang terkandung dalam setiap permasalahan ya, permasalahan di dalam hidup kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah dengan sikap sabar dan juga sholat. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya begitu ya teman-teman. Nah tentu gini teman-teman ya, mungkin kita sudah banyak tahu ya kalau misalkan kita sedang menghadapi ujian ya kita harus sabar. Pasti banyak ya teman-teman yang tahu ya. Cuman pada realitanya nyatanya tidak semudah itu. Makanya berarti kita harus tahu ya tips atau bagaimana sih supaya kita bisa sabar. Nah salah satunya adalah agar kita bisa bersabar ketika menghadapi ujian adalah cari tahu berarti apa sih keutamaan dari sabar itu sendiri. Nah nanti juga akan diberikan tips oleh Ustadz Hanan Ataki ya bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi ujian. Tapi sebelumnya sedikitnya saya akan memberitahu ya beberapa keutamaan dari sabar ya. Yang pertama ya teman-teman semuanya, kalau kita mampu bersabar ketika menghadapi satu ujian, maka sabar itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita melihat di surat yang ini ya teman-teman, jadi keutamaan sabar pertama akan dicintai ya dan juga dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin ya, dan juga innallaha ma'as sabirin. Nah, itu bisa kita lihat ya teman-teman di surah Al-Baqarah tadi, atau misalkan kita bisa juga lihat di surat Al-Anfal ya ayat 46, nanti teman-teman bisa cek ya teman-teman. Jadi ini adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ya, siapa yang sudah dicintai oleh Allah ya pasti dia akan dirahmati oleh Allah dan akan diberikan keselamatan oleh Allah dalam hidupnya tentunya ya teman-teman. Jadi walaupun dia sedang dalam situasi kondisi yang sangat berat, tapi dia yakin bahwa innallaha ma'as sabirin. Nah termasuk juga ayat ini teman-teman ya, bagi kita harusnya bagi seorang mukmin muslim ini menjadi satu ayat penyemangat buat kita gitu. Karena dalam situasi kondisi apapun kita ya, Allah bersama kita, Allah mencintai kita itu ya. Tapi syaratnya adalah satu, yaitu harus bersabar. Yang kedua teman-teman, keutamaan dari sabar itu adalah insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik ya. Kita bisa dilihat di surah An-Nahl ya ayat ke-96. Saya catat dulu. Jadi di situ Allah mengatakan bahwa sabar adalah salah satu sikap yang akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada amal-amal yang diperbuat lainnya ya. Kalau kita lihat misalkan di surat ini ya teman-teman, kata Allah, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Nah itu ya teman-teman. Jadi luar biasa ternyata, dan tentu ini tidak semudah yang dikatakan, makanya pahalanya juga sangat besar. Yang ketiga ya, nah ini bisa lihat ya teman-teman di surah Az-Zumar ya ayat 10. Surah Az-Zumar atau surah ke-39 ayat 10. Jadi orang yang bersabar dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Makanya ada ungkapan bahwa sabar itu tidak ada batasnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada batasnya, itu bukan sabar, bukan atau belum sabar yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, atau bukan sabar yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Jika dalam
sabar itu masih ada batasnya, ya. Karena pahala sabar itu sendiri tidak ada batasnya, gitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja ya untuk pembukaannya teman-teman. Kita langsung saja ya dengarkan kajian dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan bagaimana tips agar bisa bersabar dalam menghadapi ujian. Langsung saja kita dengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah berita tentang bahwa semua orang yang hidup di dunia ini pasti diuji. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan perasaan, ada yang diuji dengan kehilangan, dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak kalimat penegasan di dalam ayat-ayat ini agar kita sadar bahwa gak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali dia pasti diuji. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita tentang fitrah kehidupan bahwa semuanya pasti akan diuji, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semacam berita gembira. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan ujian sebagai fitrah kehidupan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan takdir yang lain yang menjadi harapan dan berita baik bagi orang yang beriman. Apa berita baiknya? Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, justru di dalam ujian-ujian ini Allah menyediakan banyak kejutan. Syaratnya cuma satu, dia menjadi hamba yang bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan syarat itu dia akan mendapatkan busyra, berita gembira. Lalu di kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang cara bersabar. Ini adalah salah satu di antara bukti bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Allah bukan hanya membuat sebuah goresan takdir bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian, tetapi Allah juga menyediakan di dalam ujian itu kebaikan-kebaikan dan kejutan-kejutan. Dan Allah menyempurnakan ayat-ayatnya dengan memberi kita petunjuk, dengan mengajarkan kita tentang bagaimana cara mendapatkan kejutan-kejutan itu. Karena memang Al-Quran adalah kitab petunjuk. Dia bukan hanya wawasan atau sebuah berita, tetapi dia mengajarkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat, serta mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk yang Allah berikan di dalam ayat ini? Allah berfirman, Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar
yang akan mendapatkan berita gembira dan kebaikan-kebaikan adalah orang-orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah, mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti kita nggak asing dengan kalimat ini. Tetapi tahukah kita makna dari kalimat ini? Kalimat ini bukan hanya kalimat yang dibaca untuk menunjukkan sebuah empati kita kepada orang yang sedang kena musibah. Tapi lebih dalam dari itu, kalimat ini adalah kalimat ridho. Kalimat ketika seorang hamba menerima ketentuan Allah walaupun itu sesuatu yang membuat dia menangis atau bersedih. Tetapi dia terima. Ini adalah kalimat ketika seorang perempuan merasa sedih karena kehilangan pasangannya. Karena dikhianati, ditinggalkan, meninggal dunia. Ketika seorang suami merasa kecewa kepada istrinya. Ketika seorang ayah dan ibu kehilangan putra-putrinya. Ketika seorang yang bekerja keras tetapi kemudian mendapatkan kerugian. Dan berbagai macam lagi musibah-musibah, kejadian-kejadian hidup yang membuat kita merasa sedih. Lalu orang yang mendapatkan ujian itu dengan penuh keridhaan mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Artinya Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang menentukan jalan takdir dalam kehidupan kita. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kalanya bahagia, ada kalanya bersedih. Kita ini milik Allah, bukan milik kita. Ketika kehilangan sesuatu, kita katakan innalillah, bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita selama ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan apa yang menjadi milik Allah, kembali kepada Allah. Dan kita ridho dengan ketentuan itu. Harta kita milik Allah, kembali kepada Allah ketika kita kehilangan. Keluarga kita milik Allah, kembali kepada Allah, kepada pemiliknya, ketika di antara mereka ada yang wafat. Kebahagiaan kita milik Allah, dan dia kembali kepada pemiliknya, lalu berganti dengan kesedihan. Semua yang ada dalam kehidupan kita milik Allah, dan kapanpun Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Inilah inti dari innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga siapapun yang bisa mengucapkan kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un dengan hati yang ridha, pasrah, menerima, tahu diri, rela dengan pengaturan Allah, maka dia termasuk orang yang sabar, yang kata Allah wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Lalu apalagi yang kita dapatkan jika kita bersabar selain kejutan dan kebaikan yang Allah simpan? Allah berfirman, Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawatun min rabbihim wa rahmah, ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada orang yang sedang sakit, La ba'sa, tahurun insyaallah. Gak apa-apa, bersabarlah. Sakit ini adalah penggugur dosa. Karena sejatinya ketika Allah memberikan satu ujian dalam kehidupan hambanya, Allah sedang membersihkan hamba itu dari dosa-dosa di masa lalu. Agar dengan itu Allah mengangkat derajatnya dan meletakkan dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mulia dan istimewa. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau belajar menjadi orang yang sabar terhadap ujian, Allah memberi kita petunjuk di dalam paragraf ini. Belajarlah memahami kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pahamilah kalimat itu dengan hati, bukan dengan pikiran, bukan dengan lisan, tetapi dengan hati dan perasaan. Sampai kita mampu merasakan ridho, rela,
menerima bahwa kita ini milik Allah, apa yang ada dalam kehidupan kita milik Allah, dan kapanpun Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Tetapi Allah tidak pernah mengambil sesuatu yang baik dari kehidupan kita, kecuali Allah akan memberikan ganti yang lebih baik jika kita bersabar. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, itulah tadi pembahasan dari Ustaz Ataki terkait dengan tips bagaimana agar kita bisa sabar dalam menghadapi suatu permasalahan atau ujian dalam hidup kita. Nah teman-teman semua, jika kita simpulkan bahwa kesabaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan salah satu syarat supaya kita mendapatkan kabar gembira yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 154 tadi ya teman-teman. Nah, kuncinya adalah supaya kita mendapatkan itu semua adalah dengan cara kita mengembalikan semua permasalahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima semuanya dengan hati yang lapang dan tentunya dengan ridho dengan apa yang telah Allah tentukan dalam hidup kita. Nah, kemudian teman-teman semuanya, selain itu juga orang yang bersabar, mereka juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalimat dalam Al-Qur'an adalah ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Jadi mereka adalah orang-orang yang sabar, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kalau kita pengen bersabar dan ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahami kalimat innalillah ini ya teman-teman. Jadi kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un ini adalah satu kalimat yang betul-betul kalimat pasrah atau kalimat ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan terhadap diri kita. Ya tentu memahaminya bukan hanya sekedar dengan bacaan, tapi pahami dengan hati dan juga perasaan, direnungkan bahwa semua yang terjadi terhadap diri kita tidak lain tidak bukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita, ya bahkan daun yang jatuh itu semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan ridho terhadap dirinya, maka Allah akan ridho terhadap kehidupannya. Siapa yang Allah ridhoi maka dia akan selamat, dan siapa yang akan selamat berarti ujung-ujungnya dia akan jadi penghuni surga atau jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan lagi kajiannya ke judul berikutnya, yakni tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang beruntung. Barakallahu fikum. Selamat Rasulullah menyimak. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyu fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Abu Bakar ada di dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga, Talhah di dalam surga, Zubair di dalam surga, Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Sa'ad di dalam surga, Sa'id di dalam surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah hadis yang sangat terkenal tentang 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Alangkah beruntungnya mereka. Disebutkan namanya secara jelas di dalam hadis Nabi dengan kalimat fil jannah, mereka di dalam surga. Kalimat di dalam surga ini artinya mereka dijamin masuk surga. Mereka nggak mungkin masuk neraka. Mereka pasti selamat dunia dan akhirat. Ketika nanti dibangkitkan, pintu surga akan terbuka untuk mereka, dan penduduk-penduduk surga akan menyebut-nyebut nama mereka. Ahlan bi Abi Bakr, ahlan bi Umar, ahlan bi Utsman, ahlan bi Ali, ahlan bi Talhah, ahlan bi Zubair,
ahlan bi Abdirrahman, ahlan bi Sa'ad, ahlan bi Sa'id, ahlan bi Abi Ubaidah, salaman salaman. Selamat datang wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah. Semoga keselamatan terlimpah untuk kalian semua. Inilah keberuntungan yang didapatkan oleh 10 orang sahabat yang mulia dan dijamin masuk surga. Apa yang menjadikan mereka begitu beruntung dan istimewa sehingga Nabi SAW menyebut nama mereka secara jelas di dalam satu hadis? Pasti ada kesamaan antara mereka satu dengan yang lain. Karena kalau tidak, mungkin Nabi akan menyebutkan nama mereka di dalam hadis-hadis yang berbeda. Ketika Nabi menyatukan 10 nama itu di dalam satu hadis, pasti ada satu kemiripan di antara mereka selain keistimewaan mereka secara khusus. Para ulama sejarah mengatakan, yang paling mirip antara mereka satu dengan yang lain, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang telah menjual dirinya dan hartanya kepada Allah, sehingga Allah menerima perdagangan mereka dan memberi kepada mereka balasan yang paling istimewa, yaitu jaminan surga. Itu yang paling mirip di antara mereka, selain keistimewaan mereka secara khusus, seperti Abu Bakar yang istimewa karena kelembutannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan kecerdasannya, Ali dengan kebijaksanaannya, Talhah, Zubair dengan kesetiaannya, Abdurrahman dengan kekayaannya, Sa'ad dengan ketangguhannya, Sa'id dengan ketulusannya, Abu Ubaidah dengan amanahnya. Semua mereka punya keistimewaan masing-masing secara khusus, tetapi mereka juga punya kesamaan antara satu dengan yang lain. Apa kesamaannya? Tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan mereka di antara seluruh sahabat yang berjumlah lebih dari 100.000 adalah pengorbanan yang paling besar. 10 orang sahabat yang paling banyak berkorban untuk membantu agama Allah dalam perjuangan dakwah adalah 10 nama ini. Sehingga kalau kita pengen belajar dari mereka bersepuluh tentang satu hal yang paling istimewa yang ada pada setiap diri mereka adalah belajar berkorban untuk agama Allah. Belajar berkorban untuk taat kepada Allah. Belajar berkorban dalam menuntut ilmu agama Allah, belajar berkorban dalam berdakwah di jalan Allah, belajar berkorban untuk mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, geng kita mendekat kepada Allah, belajar berkorban untuk meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, belajar berkorban untuk hijrah kepada apa yang lebih Allah cintai, belajar berkorban dalam kebaikan-kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu tidak selalu mudah. Kadangkala untuk melakukan satu kebaikan, kita harus berkorban. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, dan yang paling berat adalah berkorban dengan perasaan. Sehingga ketika kita makin sering berkorban untuk Allah, berkorban karena pengen lebih dekat kepada Allah, berkorban bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pernah mengistimewakan 10 nama-nama itu, maka Allah pun akan mengistimewakan kita seperti mereka. Potong sebentar ya. Ternyata luar biasa ya teman-teman. Manusia yang paling beruntung tadi sudah dituliskan dari sini, ada 10 sahabat yang paling beruntung ya, yakni Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'id, ya, bahkan Abu Zarrah, ya, dan yang lainnya
Nah, itu adalah 10 sahabat yang memang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sudah dibahas bahwa yang paling mirip dengan mereka adalah ya di 10 sahabat. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semua kesamaannya terfokus pada satu titik ya teman-teman semuanya, yakni adalah mereka yang paling banyak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mereka bisa dijamin masuk surga? Ya disatukan dalam satu hadis Rasulullah ya kata para ulama, karena mereka adalah manusia-manusia yang paling banyak berkorban untuk Allah. Mereka yang telah menjual dirinya untuk Allah ya. Tentu menjual diri sini adalah dirinya, hartanya dan jiwanya itu untuk perjuangan ya. Seperti yang tertera misalkan di surat At-Taubah ya teman-teman. Taubah ayat 111 ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Jadi sungguhnya ya Allah telah membeli daripada diri orang-orang yang beriman itu adalah baik dari diri kemudian hartanya ya, yaitu dengan apa? Dengan surga. Nah 10 sahabat ini adalah orang-orang yang telah berjual beli dengan Allah ya, dengan mereka menjaminkan dirinya ya atau berjual beli diri dan harta mereka dengan surganya Allah. Sehingga dari ratusan ribu sahabat Nabi ya hanya mereka lah yang dijamin masuk surga dijadikan dalam satu hadis. Nah karena 10 sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak berkorban untuk menegakkan agama Allah dalam membela Allah dan Rasulullah. Nah kita nanti bisa mengambil pelajaran ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu pembahasan dari Ustadz Hanan Ataki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dengan bahasa syarat. Allah mengatakan, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini adalah kalimat syarat. Apa maksudnya? Kalau kita pengen ditolong oleh Allah dengan pertolongan yang ajaib di dunia dan di akhirat, dengan pertolongan yang besar, dengan pertolongan yang istimewa, seperti Allah pernah menolong mereka bersepuluh, dengan Allah turunkan malaikat untuk membela mereka, Allah berikan kemuliaan kepada mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah jaminkan mereka surga, Allah jamin mereka terbebas dari api neraka. Semua pertolongan dan keistimewaan yang Allah berikan ini, syaratnya adalah menolong agama Allah. Gimana cara kita menolong agama Allah? Dalam konteks kita yang baru belajar, yang baru berhijrah, yang baru faham agama sedikit-sedikit, menolong agama Allah bukan dengan ceramah, tetapi menolong agama Allah dengan mensupport dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ustadz itu punya program dakwah. Ada yang membuat pesantren, ada yang membangun masjid, ada yang membuat gerakan dakwah lingkungan, sosial. Seperti saya bersama dengan para asatidz di BBN, kita membuat program lingkungan yaitu less waste, program sosial, healthcare, COVID-19, banjir dan seterusnya. Kemudian kita bikin pesantren tahfiz dan seterusnya. Semua para ustadz-ustadz ini rata-rata punya program dakwah untuk menegakkan agama Allah. Maka supportlah itu. Dengan apapun yang kita bisa. Kita bisa mensupport dengan infak harta terbaik kita. Kita bisa mensupport dengan ide. Kita bisa mensupport dengan tenaga. Kita bisa mensupport dengan mengajak orang lain untuk sama-sama mensupport. Mungkin kita hanya bisa ngasih 100.000, 50.000 infak kita, tetapi nilainya di sisi Allah adalah 1 juta. Kenapa?
karena kita mengajak 10 orang teman kita untuk ikut mensupport program-program dakwah. Ini yang disebut dengan menolong agama Allah. Atau bahkan sekedar merepost program tersebut di sosial media, konten tersebut di sosial media, atau ngejapri teman kita, atau share link kepada teman-teman kita, maka kita telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan diam. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan tema menjadi manusia yang beruntung. Nah teman-teman semuanya, ternyata menjadi manusia yang beruntung itu tidak mudah ya teman-teman. Jika kita lihat dari contoh 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata mereka kenapa dijuluki menjadi manusia yang paling beruntung? Karena memang mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Artinya ketika dijamin masuk surga berarti mereka tidak akan masuk neraka. Nah teman-teman semuanya, tadi dibahas bahwa ternyata ada beberapa kesamaan dari mereka, sehingga Rasulullah menyatakan dalam satu hadis sekaligus, yaitu tadi dalam beberapa pembahasan bahwa kata para ulama kesamaan daripada mereka dari 10 sahabat yang dimasuk surga itu adalah tentang pengorbanan mereka terhadap agama Allah. Nah teman-teman semuanya, coba kita tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan untuk agama Allah? Apakah selama hidup kita pernah merasa berkorban untuk Islam? Untuk keagungan syariat Allah, seperti kita berkorban untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan keluarga, pekerjaan, atau berkorban untuk cinta. Yuk belajar berkorban fisabilillah dengan mensupport jalan-jalan dakwah, karena kata Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Nah, alhamdulillah tadi kita telah belajar dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sedikit-sedikit belajar berkorban untuk menolong agama Allah, sehingga kita pun dalam hidup kita ditolong oleh Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.